Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Video kemarin kita sudah sama-sama membahas mengenai karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Perairan merupakan tempat di permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tergenang oleh air, baik air tawar, air payau, maupun air laut. Mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut. Terbentuk secara alami atau buatan, perairan umumnya mempunyai fungsi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Perairan di Indonesia itu sangat beragam. Yang pertama kita akan membahas mengenai laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Laut menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Yang pertama akan membahas mengenai pembagian laut di Indonesia. Pembagian laut di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah laut-laut di dangkalan Sunda. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta kilometer persegi dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan bagian selatan, Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut Jawa. Ini yang berwarna orange adalah bagian dari laut-laut dangkalan Sunda. Kemudian yang kedua ada laut-laut dangkalan Sahul. Paparan Sahul terletak di bagian timur Indonesia yang memiliki luas 1,5 juta kilometer persegi. Perairan yang termasuk dengan dangkalan Sahul adalah Laut Arafuru dan perluasannya ke arah selatan sehingga Teluk Carpentaria di Australia. Paparan ini menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia dan Kepulauan Kei yang terletak berdekatan tidak termasuk dalam paparan ini karena terdapat basin Aru yang sangat dalam. Yang ketiga adalah laut di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, atau disebut juga dengan Laut Tengah. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul, meliputi Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Sulawesi. Wilayah perairan ini mempunyai karakteristik yang pertama mempunyai kedalaman lebih dari 4.000 meter, bahkan ada yang mencapai 6.000 meter. Dan ini pada gambar peta, ini yang berwarna orange adalah dangkalan Sunda, yang berwarna hijau adalah dangkalan Sahul. Di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul terdapat Laut Tengah. Ini adalah Laut Tengah. Lalu kita akan membahas mengenai sifat-sifat air laut. Yang pertama adalah kadar garam. Ini ada beberapa data mengenai kadar garam laut-laut yang ada di Indonesia. Seperti Laut Banda memiliki kadar garam 34,6%, Laut Jawa 32%, Selat Sunda 31%. Beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh penyebab perbedaan kadar garam adalah sebagai berikut. Yang pertama, perairan laut di wilayah bagian barat merupakan tempat berbungaranya sungai-sungai besar seperti Siak, Kampar, Batanghari, Musi, Tulang Bawang, Kapuas, Barito, Bengawan Solo, Citarum, dan lain-lain. Selain itu, adanya curah hujan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Ini ada peta, ini adalah sungai-sungai besar yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah salah satu bagian dari Indonesia bagian barat. Lalu perairan laut bagian timur, ini bagian timur, tidak memiliki sungai-sungai besar. Lagi pula hanya memiliki curah hujan yang lebih sedikit dan musim kemarau yang lebih panjang, sehingga intensitas penguapan menjadi lebih besar. Itu ada beberapa contoh kasus mengapa kadar garam laut-laut di Indonesia itu berbeda-beda. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai pasang naik dan pasang surut.
Pasang naik dan pasang surut air laut terutama diakibatkan oleh gaya bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, pasang naik dan pasang surut itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pasang. Pasang dibagi menjadi dua, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Di daerah pantai dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal niaga maupun nelayan. Nah, gambar sebelah kiri ia adalah keadaan di mana sebuah laut mengalami pasang dan sebelah kanan yaitu laut yang sedang mengalami surut. Mudah dibedakan bukan? Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai arus laut. Arus laut adalah gerakan atau aliran air laut dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan arah yang relatif tetap dan teratur, terutama terjadi di perairan yang luas. Faktor utama yang menyebabkan arus laut antara lain angin, perbedaan kadar garam, pasang surut, dan adanya perbedaan suhu. Tadi kita sudah membahas mengenai segala macam tentang laut. Perairan di Indonesia bukan hanya laut, tetapi ada sungai. Kita akan membahas mengenai sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah, aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah yang bermuara ke laut. Sungai pada bagian awalnya berukuran kecil, yang bermula dari daerah pegunungan. Sedangkan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, airnya bermuara ke laut atau danau. Semakin dekat ke arah laut, maka semakin melebar. Yang ketiga kita akan membahas mengenai danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi yang disebut juga dengan danau vulkanik. Nah, danau itu ada beberapa macam. Yang kedua adalah danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk disebabkan adanya pergeseran muka bumi. Yang ketiga ada danau buatan, yaitu danau yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung air sungai, dan danau buatan biasanya sering disebut sebagai waduk. Tahukah kalian, danau-danau di Indonesia umumnya tidak pernah mengalami kekeringan, sebab biasanya jumlah air yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah air yang keluar. Nah, salah satu fungsi dari danau yaitu sebagai sumber irigasi untuk sawah, perikanan, menghambat banjir, dijadikan sebagai PLTA, lalu lintas air dan tempat rekreasi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai rawa. Rawa adalah tanah yang rendah atau umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan. Indonesia memiliki lebih dari 23 juta hektar rawa. Lahan rawa masuk ke dalam tipe lahan basah atau wetlands yang sebenarnya merupakan lahan yang menempati wilayah perairan antara sistem daratan dan sistem perairan. Yang ketiga kita akan membahas tentang teluk. Bila tadi di darat kita sudah membahas tentang tanjung, di perairan kita akan membahas mengenai teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan yang dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Lalu kita akan membahas mengenai selat. Selat merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antar dua pulau. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang terbentang luas. Negara Indonesia dibatasi oleh lautan yang menjadi jarak antar pulau yang satu dengan yang lainnya. Selain dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau, alat angkutan yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang. Ini adalah salah satu selat yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan ini adalah kapal feri yang digunakan sebagai kapal penumpang yang mengangkut penumpang dari pulau satu ke pulau yang lain. Selat yang dimanfaatkan untuk jalur pelayaran antar pulau antara lain ada Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Demikian pembelajaran pada hari ini mengenai karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.